Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Hari ini saya akan baca dari Matius 22 ayat 12 yang berkata, Ia berkata kepadanya, Hai saudaraku, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Saudara-saudara, menghadiri suatu pesta adalah suatu kebanggaan karena kita dipercayai layak diundang. Kita merasa kita dihargai karena kita diundang untuk bisa berjumpa dengan orang-orang yang mungkin kita belum kenal dan orang itu sangat terkenal. Terlebih ketika kita diundang menghadiri suatu pesta seorang raja, maka di situ pasti orang-orang istimewa yang ada dalam pertemuan itu. Namun suatu kisah yang terjadi dalam Injil Matius 22 ayat 12 ini, ada seorang raja yang begitu tercengang melihat undangan yang hadir tanpa mengenakan pakaian pesta. Hal ini membuat sesuatu yang perlu diperhatikan, karena tidak layak orang hadir di suatu tempat seperti itu tanpa melengkapi diri dengan pakaian-pakaian yang menunjukkan siapa dirinya sebagai orang-orang yang terhormat. Hal ini juga berbicara kepada kita tentang kehidupan yang kita akan terima nanti, yaitu kehidupan yang kekal. Maka kita sebagai orang percaya harus memiliki pakaian yang menghadirkan kita di tempat terhormat itu sebagai suatu bukti kita orang penting, sebagai suatu bukti kita orang yang dihargai untuk hadir dalam acara itu. Nah, sebab itu Alkitab berbicara tentang pakaian pesta, yaitu pertama berbicara tentang hidup dalam kekudusan. Jadi ada orang yang bisa hadir dalam pesta tanpa pakaian. Ini pertanyaan, bagaimana orang bisa merasa terhormat hadir dalam suatu pertemuan yang berharga, namun hidupnya hidup dalam dosa. Hidupnya tidak terhormat, hidupnya tidak terpuji. Dan tentunya itulah yang menjadi pertanyaan raja itu. Bagaimana kamu bisa ada di sini tanpa mengenakan pakaian pesta? Bagaimana kamu bisa dihormati di sini kalau hidupmu tidak kudus? Dan hal inilah yang menjadi perhatian kita sebagai orang percaya. Kita perlu menjaga kekudusan kita di dalam mempersiapkan diri pada pertemuan yang disiapkan Tuhan bagi kita. Kedua, pakaian yang putih yang dipakai dalam pesta perkawinan itu adalah gambaran dari roh yang lemah lembut. Jadi sebagai orang percaya menghadiri suatu pesta kehormatan, maka identitas kita harus jelas. Kita adalah orang yang lemah lembut, orang yang memiliki perangai yang pantas untuk hadir dalam pesta itu. Tapi kasihan, orang ini hadir tanpa memenuhi persyaratan. Dia bukan pribadi yang lemah lembut. Dia bukan pribadi yang hidup di dalam kekudusan. Tapi coba-coba hadir. Dan kita tahu akhirnya dia diusir keluar. Karena dia tidak memiliki pakaian pesta. Hal yang ketiga yang berbicara tentang pakaian pesta adalah sukacita yang menjadi gaya hidup. Orang yang mengenakan pakaian pesta bukan orang yang berkabung, bukan orang yang kehilangan pengharapan, tapi orang yang diwarnai dengan sukacita, kebahagiaan. Itulah arti dari pakaian pesta. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan pakaian pesta harus kita pakai
Dalam hidup ini jangan lupa mengucap syukur, karena engkau orang yang dihormati Tuhan. Engkau layak untuk hadir dalam pesta itu. Engkau diundang dalam pesta yang berharga itu. Sebab itu pantaslah engkau mewarnai hidup ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Ketiga hal ini adalah gambaran dari pakaian pesta. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, ingatkan dirimu. Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam roh lemah lembut. Hiduplah dalam sukacita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami ini berharga, diundang untuk menghadiri satu peristiwa yang luar biasa yang Engkau siapkan di sorga dalam perjamuan itu. Sebab itu tolong kami, baik yang sudah pergi bekerja, yang sudah pergi berbisnis, sudah pergi kuliah, maupun yang ada di rumah. Ingatkan kami Tuhan supaya kami mengenakan pakaian pesta senantiasa sebagai identitas diri kami, sebagai orang-orang yang siap untuk menghadiri pesta itu. Kembali kami serahkan kehidupan kami hari ini Bapa. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya hari ini kami benar-benar boleh membawa satu kehidupan yang benar-benar dapat dilihat dari pertobatan kami, dari roh lemah lembut yang kami miliki, dari sukacita yang kami miliki, sebagai identitas diri kami, pakaian pesta. Sebab itu kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, dan kami bersyukur untuk janji firman Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Engkau sudah sediakan berkat bagi kami jasmani rohani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Bagi bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kaum pria Jemaat Bethesda, hari ini kita bisa ambil bagian dalam doa puasa. Juga ibu-ibu, pemuda, mahasiswa, kita perlu ambil bagian dalam doa puasa, khususnya mendoakan situasi kondisi pandemi COVID, agar kita bisa dapat bersekutu dengan Tuhan di dalam setiap kesempatan yang kita bisa pakai untuk beribadah mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.